Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih bisa naik 0,05% ke angka 7.574. Dan di video ini ya coba analisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3-nya masih naik 50% lebih dan saat ini mencoba untuk bertahan di daerah support kuatnya. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BSDE. BSDE bisa kita lihat hari ini masih bisa naik 1% lebih ke harga 1.220. Jadi secara pergerakan BSDE saat ini masih kuat bertahan di garis EMA 50. Walaupun sempat kemarin turun menyentuh sekitar 1170, tapi secara candle garis EMA 50 sampai 1200 yang merupakan support berikutnya ini belum terkonfirmasi break. Jadi secara pergerakan untuk terancang menengah BSDE masih oke. Dan jika kita lihat di atasnya ada satu resisten minor di 1235, baru ada resisten kuat di 1300 di atasnya. Jadi untuk terancang menengah apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi hari ini kalau pemberitaan dengan judul laba bersih BSDE melambung lampau rekor. Jadi untuk kuartal 3 ini masih naik 52% lebih. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, asing hari memang masuk akumulasi, tapi akumulasi masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan satu minggu terakhir. Dan di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk BSDE apabila teman-teman sudah punya, memang saat ini masih bisa di hold selama masih kuat di 1200. Dan untuk yang sudah dapat sekitar 1200 sampai garis EMA 50, karena kenaikan hari ini tidak ada akumulasi malah ada distribusi, pertimbangkan untuk take profit apabila BSDE satu minggu ke depan setelah berhasil rebound tapi terpantau masih gagal naik di atas 1230 sampai 1250. Jadi apabila teman-teman mau swing take profit apabila gagal melewati target harga ini, setelah tunggu kembali di 1200 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 1210 atau hold satu selama BSDE tidak turun bawah harga 1200 dengan target take profit lebih jauh di sekitar 1300. Selanjutnya saham P1 jika kita perhatikan, P1 saat ini mencoba untuk bertahan dan rebound dari harga support 460. Jadi di dekat dengan garis EMA 140 saat ini masih berupa support di sekitar 456. Dan bisa kita lihat setelah berhasil rebound, P1 dalam 2 hari terakhir ini masih mencoba naik di atas garis EMA 50 di 486 dan masih gagal. Jadi walaupun hari ini P1 naik 0,42% ke 478, cara candle hari ini kurang oke, ini masih candle merah, masih mencoba naik di atas 480 saja, ini belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini 480 masih berupa resisten, di atasnya lumayan dekat sudah ada garis EMA 50 yang sebagai resisten kuatnya. Jadi tetap saja apabila P1 besok mencoba naik kembali di atas garis EMA 50 masih gagal, maka P1 saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke target penurunan terdekat itu di 470. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, asing memang terpantau masih terus masuk akumulasi sampai P1, tapi pada perdagangan hari ini walaupun naik ini terpantau tidak ada akumulasi dan terpantau malah ada sedikit distribusi. Jadi untuk P1 juga lebih aman apabila teman-teman belum sempat entry, itu ada wait and see, lihat apakah P1 bisa break 480 atau garis EMA 50. Apabila berhasil break baru ikut entry. Apabila masih gagal break, ingat cara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk melemah kembali. Selanjutnya SMRA bisa kita lihat, SMRA secara teknikal satu minggu ini mulai membaik. Jadi sebelumnya sempat turun ke garis EMA 50, tapi saat ini SMRA sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi secara candle ini memang tidak meyakinkan, sehingga ini bisa saja ada false breakout. Saat ini bisa kita lihat garis EMA 50 di sekitar 660. Sedangkan resisten terdekat ada di 680. Hari ini SMRA sempat menyentuh tapi belum terkonfirmasi. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan di sini, asing 3 hari terakhir kembali keluar setelah sebelumnya masuk akumulasi, tapi di broker summary terpantau perdagangan hari ini ada akumulasi. Jawaban hari ini tidak naik dan turun, ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah punya, misalnya saat bisa di hold, bisa jadikan 660 untuk trail stop. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry saham SMRA, misal coba tunggu kembali di sekitar 660 apabila ingin coba entry. Karena kenaikan pada perdagangan hari ini walaupun ada akumulasi, candle hari ini tidak begitu oke. Doji sempat menyentuh 680 gagal break
dan sempat turun juga ke garis EMA50. Jadi lebih oke kita tunggu ke garis EMA50. Apabila masih bisa bertanda rebound, baru kita ikutan entry dengan target swing jangka pendek di 680 sampai target lebih jauh di 700. Dan SMR bisa hold terus selama garis EMA50 tidak tembus dengan target lebih jauh di sekitar 720 sampai 730. Selanjutnya ASRI, jika kita lihat setelah sebelumnya bergerak sang uptrend, beberapa kali mencoba break 250 sampai 260, ASRI gagal break. Bisa kita lihat saat secara pergerakan sudah mulai melemah, sudah mulai terbentuk lower low. Bisa kita perhatikan sini sempat menyentuh atau mendekati garis EMA50, berhasil rebound. Dan pada saat rebound kembali mencoba naik di atas 250, ASRI kembali gagal dan saat ini malah mencoba untuk menembus garis EMA50. Jadi untuk ASRI, apabila teman-teman sudah punya, menurut saya sudah harus hati-hati. Ada potensi sudah mulai patah tren, sudah mulai terbentuk lower low. Dan jika kita lihat untuk ASRI di broker summary, asing hari ini melakukan sedikit distribusi, walaupun sebelumnya asing sempat masuk, tapi secara keseluruhan ini asing masih distribusi. Dan penurunan hampir 2% lebih hari ini terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk ASRI saat ini masih besar potensi saat untuk kembali turun menuju support psikologisnya di harga 200. Jadi apabila terpantau tembus garis EMA50 dan teman-teman sudah dapat di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit atau hold saat terus selama 200 yang saat masih berupa support psikologis tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin coba entry, bisa wait and see. Apabila ASRI bisa naik kembali di atas garis EMA50 yang saat sekitar 212, itu akan lebih oke untuk entry di sekitar garis EMA50 apabila masih bisa bertahan dari rebound. Jika terpantau ternyata konfirmasi break garis EMA50, maka garis EMA50 akan berubah menjadi resisten ke depannya dan ASRI berpotensi lanjut turun. Jadi apabila mau entry di sekitar 200, berarti ini kita hanya spekulatif buy. Apabila ASRI mengetes 200 bisa bertanda rebound, kita bisa coba entry di sekitar 200, tapi jadikan garis EMA50 sampai harga 220 untuk target swingnya atau target take profitnya. Karena bisa saja setelah menyentuh daerah support ini berhasil rebound, tapi hanya technical rebound sementara, mencoba naik di atas garis EMA50. Apabila ternyata gagal, tetap ASRI masih ada potensi untuk melanjutkan lower low-nya. Jadi harus hati-hati, karena sebelumnya memang ASRI sudah naik sangat tinggi. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.